Jika hiburan dan tawa adalah yang kau cari, pergilah ke sirkus atau panggung komedi. Jangan pernah berharap menemukan itu di stadion, setidaknya bukan dari pria ini. Baginya, sepak bola bukan panggung akrobat, bukan tempat senyum ramah atau tarian estetika. Di depan kamera, dia menatap dingin dan berkata tanpa getaran sedikit pun, "Kami datang untuk menang, bukan untuk menghibur." Ucapan itu terdengar seperti tamparan bagi mereka yang memuja keindahan permainan. Ribuan pasang mata menuntut tarian anggun, operan indah, dan selebrasi puitis. Tapi pria ini malah menawarkan sesuatu yang keras, kaku, nyaris brutal. Sebuah filosofi yang lahir bukan dari akademi mewah, melainkan dari kehidupan yang ditempa oleh grit dan luka. Mental baja itu tidak tumbuh dari kamp latihan modern atau lapangan sintetis yang mulus. Mental itu dibangun di antara gedung-gedung beton abu-abu Zagreb, era Yugoslavia 70-an, ketika udara dingin menyeruak ke sela-sela jendela apartemen rakyat. Saat anak lain bermimpi jadi maestro lapangan hijau, bocah bernama Boyan justru jatuh cinta pada ring basket jalanan. Basket mengajarinya satu hal, ruang bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipertahankan. Tubuh bukan untuk menghindar, tapi untuk bertabrakan. Benturan adalah bahasa yang jujur, lebih jujur dari komentar pundit manapun. Ketika ia beranjak remaja, bayang-bayang perang kemerdekaan Kroasia menyelimuti kotanya. Sirene menjadi musik latar sehari-hari, ketidakpastian menari di setiap sudut. Di masa itu, sepak bola bukan lagi hobi, apalagi hiburan. Sepak bola menjadi cara untuk tetap bertahan waras. Di lapangan, Boyan belajar satu hukum alam yang kelak menjadi fondasi karier kepelatihannya. Dunia tidak peduli seberapa indah caramu bermain. Dunia hanya peduli apakah kau masih berdiri saat peluit akhir berbunyi. Namun hidup jarang memihak pada pekerja keras yang tidak mencolok. Saat rekan-rekan seangkatannya dielu-elukan sebagai pahlawan Piala Dunia, Boyan hanya menjadi penonton. Mimpinya menjadi pemain besar kandas. Ia bukan Suker, bukan Boksic, bukan Boban. Ia hanyalah bek tengah yang lewat begitu saja tanpa disadari sejarah. Ego itu hancur, tapi dari kehancuran itulah karakter ditempa. Karena hidup tidak selesai ketika panggung besar menutup pintu. Hidup dimulai ketika kau berani mengetuk pintu lain yang lebih kecil dan lebih sepi. Dan itu membawa Boyan jauh ke Asia, bukan ke Jepang. Bukan ke Korea, bukan ke klub elit. Ia pergi ke lapangan becek di Singapura, membela klub kecil bernama Jurong FC. Bayangkan rasanya, dunia meneriakan nama-nama mega bintang Eropa, sementara Boyan berkubang lumpur demi gaji bulanan. Tapi di sanalah kulitnya mengeras. Di sanalah ia memahami apa arti berjuang tanpa sorotan. Kisah itu terus menempel hingga ia mendarat di satu kota bernama Bandung. Saat ia datang, Persib sedang sakit, rapuh, hancur mental. Zona degradasi menelan rasa percaya diri pemain. Yang menyambutnya bukan tepuk tangan, tapi keraguan. Pelatih lain mungkin panik. Tapi bagi Boyan Hodak, ini hanyalah hari Selasa biasa. Dia tak peduli komentar netizen. Dia tak mencari pujian. Dia tidak datang untuk dicintai. Ia datang untuk mendisiplinkan. Tidak ada gula. Tidak ada kata manis. Obat yang ia berikan pahit, disiplin militer, kejujuran brutal, aturan tegas. Sarkasme yang ia lontarkan bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi pemainnya dari racun luar. Di ruang ganti, ia bukan lagi pelatih asing. Ia berubah menjadi sosok ayah. Tegas, keras, namun hangat di saat yang tepat. Ia melarang pemain membaca komentar negatif. Ia memaksa mereka tertawa bersama. Ia membangun keluarga, bukan sekadar tim. Dan jangan pernah meragukan sentuhan emasnya. Pria ini seperti Midas yang menyentuh klub apapun menjadi pemenang. 2012, ia membuat Kelantan meraih treble bersejarah. 2014, ia membawa JDT meraih gelar Liga Super pertama mereka. 2021, ia mengukir keajaiban terbesar KL City, menumbangkan raksasa JDT di final Piala Malaysia. Sebuah kisah David versus Goliath
versi Asia Tenggara. Kemanapun ia pergi, kemenangan mengikuti seperti bayangan setia. Gayanya disebut membosankan, taktiknya dianggap kaku, tapi hasilnya selalu mencengangkan. Dan ketika ia tiba di Bandung, magis itu hidup kembali. Dari tim luka yang nyaris tenggelam, Persib berubah menjadi mesin perang yang efisien. Tidak sekadar bermain untuk menekan like dan retweet, tapi bermain untuk bertahan hidup. Di final melawan Madura United, yang kita saksikan bukanlah tarian balet lapangan. Yang kita lihat adalah 11 petarung yang rela menderita demi satu kata, juara. Dan akhirnya, dendam positif Boyan terbayar lunas. Karena pada akhirnya, sepak bola adalah tentang satu hal, hasil. Sejarah tidak menulis jumlah nutmeg, tidak mengabadikan cantiknya build up, tidak peduli seberapa indah gaya bermainmu. Yang dicatat, sejarah hanyalah seberapa berat piala emas yang kau angkat di akhir musim. Dan Boyan Hodak, pria dari Zagreb itu, tahu persis beratnya sebuah kejayaan. Yang sering orang lupakan adalah, Boyan bukan cuma pelatih taktik, ia adalah arsitek mental. Ia memahami bahwa sebuah klub bisa dibangun dari formasi, tapi kejayaan hanya lahir dari mentalitas. Di Persib, ia menemukan tim yang punya identitas, tapi kehilangan nyalinya. Dan disinilah Boyan bekerja, bukan sebagai juru racik strategi, tapi sebagai pembentuk jiwa. Di setiap sesi latihan, ia menanamkan satu prinsip sederhana, tapi kejam. Kau boleh lelah, kau boleh jatuh, tapi kau tidak boleh menyerah sebelum aku bilang berhenti. Pemain yang dulu gampang goyah kini berubah menjadi serdadu lapangan. Tidak semua menyukai metodenya. Beberapa bahkan mengaku awalnya ingin menyerah. Tapi hari demi hari, mereka menyadari satu hal. Metode Boyan mungkin menyakitkan, tapi hasilnya manis. Ia mengubah pemain yang ragu menjadi pemain yang percaya. Ia mengubah stadion yang gelisah menjadi stadion yang yakin. Ia mengubah komentar negatif menjadi bahan bakar. Dan semua transformasi itu terlihat jelas saat Persib mulai kembali menatap papan atas. Dari tim yang diserang kritik, menjadi tim yang ditakuti. Bukan karena permainan cantik, tapi karena disiplin, keberanian, dan kekompakan mereka tak lagi bisa dipatahkan. Boyan membuat para pemain mengerti, kau tidak harus menari untuk menang. Kau hanya perlu memastikan lawan tidak bisa bangkit. Itulah filosofi keras yang lahir dari jalanan Zagreb, dari perang, dari kegagalan, dari lumpur Singapura, dari perjalanan hidup yang tidak pernah mudah. Filosofi itu kini diwariskan kepada Persib Bandung. Dan bagi Boyan, cerita ini belum selesai. Ia masih lapar, ia masih marah. Ia masih ingin membuktikan bahwa seorang pria yang pernah gagal sebagai pemain dapat menjadi legenda sebagai pelatih. Perjalanan ini belum mencapai bab terakhir. Babak baru sedang ditulis. Bandung sedang bersinar. Dan di tengah gemuruh itu, berdiri seorang pria dengan ekspresi datar, tangan terlipat, mata tajam. Boyan Hodak, nakoda keras yang membawa Persib menabrak badai, bukan menghindarinya.